Kristen, bergelar profesor, penemu-penemunya konon ceritanya mereka mengaku banyak orang-orang cerdas. Coba Anda berbicara terkait dengan kepercayaan keimanannya, ancur. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Insting keberagamaan umat Islam itu dalam pola hubungannya dengan Tuhannya dan pola hubungannya kepada alam semesta ini itu teranulir dalam simpul Al-Quranul Karim. Maka jabaran utama dalam Islam itu adalah akal. Karena Al-Quran memberikan porsi terluas terbesar pada diri manusia, pada unsur akalnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran menyajikan keberlangsungan kehidupan manusia untuk bertuhan, untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, untuk memberikan efek terhadap dirinya sendiri. Entah itu baik atau buruk, polanya lebih dominan kepada akal. Al-Quran menyajikan lebih besar akal itu kepada umat Islam daripada yang lain. Demikian. Oke, brother, terima kasih. Saya juga akan memberikan suatu narasi yang mengawali di mana saya percaya bahwa dalam konsep ketuhanan itu lebih diutamakan iman daripada akal. Kenapa saya mengatakan? Dasarnya apa? Kita harus melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Di mana di sana berbunyi, janganlah bersandar kepada pengertianmu, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dalam konsep Tuhan, ya, dalam karya-karyanya dan kemaha besarnya, ya, kami secara akal tidak mampu secara manusia untuk menjelaskan seperti apakah itu Allah. Namun kami hanya bisa menjelaskan siapa itu Allah hanya sejauh dia memperkenalkan dirinya melalui di dalam Alkitab. Jadi selain di dalam Alkitab itu adalah milik hak progresif Allah. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita ketahui di dalam diri Allah. Karena kenapa? Saya menyadari, saya tahu diri. Saya harus tahu diri saya ini adalah terbatas. Akal saya terbatas. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa akal Anda didepankan dalam konsep ketuhanan, seberapa besar kapasitas otak Anda itu? Apakah boleh saya tes dalam konsep ketuhanan Anda? Mampukah Anda menjelaskan Tuhanmu itu seperti apa? Nah, jadi itulah dalam konsep ketuhanan kami, dalam karya-karya keselamatan, penciptaan, dan segala macam, ya, tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Makanya Tuhan kami melarang kami, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Kenapa begitu, bro? Karena pikiran ini bisa menyesatkan. Bagaimana Anda mengandalkan akal? Berarti Anda mengandalkan akal daripada Tuhan. Berarti Anda tidak ada bedanya dengan ateis, bro. Ateis juga dalam memahami konsep Tuhan, mereka juga tidak percaya. Kenapa? Karena akal mereka bermain. Itu ya. Jadi sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi makanya saya mengatakan tidak ada bedanya, bro. Iya. Untuk teman-teman di bawah, Bang Marcelino, jika ingin syahadat tadi mungkin dia terpental ya. Jadi boleh naik lagi dan silakan Bang Zuma untuk ditanggapi Bang Roni ini. Baik. Benar yang disampaikan oleh beliau. Tolong dicatat teman-teman. Silakan. Beliau mengatakan Amsal 3 nomor 5 nomor 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini betul.
Kalau di dalam Amsal 3 kita nggak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, apalagi bersandar kepada pengertian orang lain. Tidak boleh. Maka rujukannya itu harus kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada Tuhan, tidak boleh kepada karangan-karangan orang lain, tidak boleh. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sumber segala pengetahuan itu adalah Tuhan. Maka Tuhan menciptakan makhluknya bernama manusia, memberikan chip pada manusia berupa memori yang disebut akal. Selanjutnya Tuhan menurunkan kitab wahyu yang unsur item-item yang muncul dalamnya adalah pewahyuan. Maka harus mutlak absolut buku itu, kitab itu harus berkesesuaian dengan chip memori yang ada di batok kepala manusia. Gak boleh tidak. Makanya di awal tadi saya katakan harus ada keseimbangan, harus ada kebenaran absolut. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada karangan-karangan orang, kesaksian-kesaksian, nggak boleh. Makanya Al-Quran itu mengedepankan, menitik beratkan kepada porsi terbesar akan akal itu diberikan oleh Al-Quran. Itu dulu poinnya. Nggak boleh bersandar kepada pengertian manusia, nggak boleh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku loh, utusan Tuhan loh, manusia pilihan loh. Tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang Tuhan firmankan kepadaku, itu yang aku katakan. Nah, permasalahannya sekarang ini, saudara-saudara kita mendudukkan imannya pada karangan-karangan orang. Gak boleh. Makanya kebenaran sebuah agama, sabar dulu. Kebenaran sebuah agama itu dilihat dari pola apa? Pola masuk akal ke agama itu, rasio ke agama itu. Karena takaran kebenaran sebuah agama itu berasal dari Tuhan, benar tidaknya dan tolak ukurnya itu adalah objektivitas akal. Nggak bisa tidak. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan bahwa harus kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, harus tunduk kepada segenap apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan bersandar kepada diri kita sendiri, apalagi bersandar kepada surat-surat robek. Nggak boleh. Surat kabar yang kita percayai sehingga apa? Timpang dalam kehidupan keberagamaan antara keyakinannya, kepercayaannya dengan akalnya bertentangan. Itu berarti Anda bersandar kepada bukan Tuhan, Anda bersandar kepada karangan manusia. Karena firman Tuhan mustahil punya cacat. Firman Tuhan mustahil bertentangan dengan akal. Firman Tuhan mustahil bertentangan dengan kebenaran absolut. Maka Al-Quran mendudukkan perkara yang tadi. Al-Quran memberikan porsi besar pada alat reproduksi karya manusia yang berupa mesin pencetak ide, yaitu akal pikiran. Gak mungkin tidak. Nah, ini yang harus Anda sadari. Ketika saudara menggaungkan Amsal 3 nomor 5, oh senang saya. Karena akan berujung kepada apakah perjanjian baru itu rasio atau tidak. Kalau rasio, maka dia berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia irasional, maka itu berasal dari pandangan orang-orang Yunani atau orang yang suka dengan filsafat, di mana filsafatnya sendiri tidak dijadikan sebagai landasan keyakinan. Saya kira begitu, Bung. Thank you atas pendapat saudara. Silakan. Oke, brother. Sangat menarik sekali dan saya sangat setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut ya. Sebentar, Bang. Sebentar. Dia mau syahadat ya. Bentar, iya. Ini nggak ada yang namanya Bang Marcelino di bawah. Bentar, saya mau lanjut. Saya mau menanggapi ini pernyataan Sabar, Bang, sabar. Iya, sabar. Ini di bawah ini nggak ada yang namanya Bang Marcelino untuk naik minta syahadat, Bang Alex. Nggak ada, wallah nggak ada. Jadi apa yang mau kita syahadatkan, orangnya nggak ada, gimana? Lanjut. Nanti kalau ada pasti kita utamakan kok. Lanjut Roni. Ya, boleh saya lanjut ya, bro? Iya, lanjut. Silakan. Oke, bro. Saya menarik sekali dengan narasi saudara. Ya, kenapa? Saya setuju ketika Anda menyampaikan bahwa ketika di dalam Kitab suci harus masuk akal dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan akal.
Nah, jadi saya setuju sampai di situ. Nah, maka kita cross check kembali. Apakah manakah yang dimaksud, manakah yang masuk akal? Apakah kitab suci Islam atau kitab suci Kristen? Nah, contoh saya memberikan suatu perbandingan, bro. Ya, berarti ketika ada yang bertentangan berarti itu bukan kitab suci. Anda setuju? Ya, Bro Juma? saya setuju. Oke? Oke. Nah, jadi ketika ada yang bertentangan berarti itu bukan kitab suci. Mari kita buktikan sekarang secara akal. Kitab Anda itu diwahyukan kepada Muhammad dan tidak diwahyukan kepada oleh orang lain. Artinya bahwa Muhammad itu hanya menerima wahyu itu sendiri, tidak diterima oleh orang lain. Artinya bahwa dia tidak ada yang harusnya kontradiksi, tidak ada yang tidak masuk akal karena dia sendiri dong, tidak ada pihak kedua, pihak ketiga. Harus lurus sejalan jalur ceritanya. Nah, harusnya begitu. Tetapi ketika kita memakai akal yang Anda bilang, tetapi kenapa banyak sekali yang kontradiksi dan bertentangan dengan akal? Contoh Al-Quran 27 ayat 8 dan kita membandingkan dengan Al-Quran 28 ayat 30. Kenapa itu ceritanya sama tetapi berbeda? Padahal hanya satu orang yang menerima. Harusnya sinkron dong. Kecuali kalau ada orang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, mungkin bisa berbeda gitulah ya. Tapi bisa diselaraskan secara begini kan. Bisa diselesaikan secara studi banding gitu kan. Ya, bisa diselesaikan. Tetapi ini hanya seorang. Harusnya sinkron, bro. Nah, tapi ini kenapa berbeda? Berarti kitab suci ada bukan kitab suci asli ya, tapi palsu kalau begitu. Coba direspon, bro. Masih banyak yang layak. Ini hanya satu aja. Masih kalau nanti Anda minta mana lagi yang bertentangan dengan akal, saya akan tunjukkan ayat yang lain. Tapi ini hanya satu aja dulu, biar Anda jangan terguncang. Iya, Silakan. baik. Saya ambil satu ayat aja ya. Al-Quran yang Anda sebutkan, An-Nahl ayat 8. Wa subhanallah. Allah itu maha suci, tak bertentangan dengan akal. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta, gak bertentangan dengan akal. Apanya yang bertentangan dengan akal di sini? Yang dimaksud sabar bang. Yang dimaksud bertentangan dengan akal adalah manusia melahirkan pencipta. Itu yang dimaksud. Tuhan berinkarnasi, menjelma menjadi makhluk cupu. Itu maksudnya. Ini malah menguatkan akal sehat. Allah pencipta alam semesta itu maha suci. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Disebabkan karena kalau pencipta alam semesta ini tidak maha suci, itu bukan pencipta alam semesta. Itu pasti tatarannya ciptaan. Coba aja Anda tunjukkan satu sembahan di atas muka bumi ini yang selain daripada Allah. Pasti kami umat Islam akan menemukan cacatnya. Contoh misalnya Yesus, cacatnya kami temukan. Allah Subhanahu wa taala cacatnya, coba ada nggak di dunia ini manusia yang bisa menunjukkan cacatnya daripada Allah? Tak ada. Nah, inilah yang disebut bahwa pencipta itu harus sampai pada kebenaran absolut, mutlak. Tidak boleh ada cacat. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini adalah terkait dengan iman dan akal. Iman itu harus selaras dengan akal. Akal ini harus mensuplai kebenaran terhadap iman. Sehingga imannya itu bukan iman buta. Makanya kalau saya ditanya, lebih dulu mana? Ya, lebih dulu akal. Karena akal mengarahkan iman yang tadinya rusak, iman yang tadinya salah, menjadi iman yang betul.
Tapi kalau iman yang lebih dulu, namanya sudah iman, akal dipensiunkan. Karena saking percayanya. Contoh misalnya, di Kristen bergelar profesor, penemu-penemunya konon ceritanya mereka mengaku banyak orang-orang cerdas, cendekiawan, profesor dan segala macam di Kristen itu. Tapi coba Anda berbicara terkait dengan kepercayaan, keimanannya, ancur. Anak TK lebih akalnya berfungsi daripada seorang pendeta ataupun pastor. Anak TK coba kasih gambar Yesus, kasih gambar Yesus, kasih gambar ayam, anak TK bisa bedakan tuh. Tapi kalau kemudian seorang pendeta disuruh tunjuk, ini siapa? Ini Tuhan Yesus katanya. Anak TK mengatakan ini manusia bernama Yesus. Kalau pendeta ini Tuhan Yesus. Kan anak TK lebih hebat daripada seorang pastor, daripada seorang pendeta yang lulusan STTTTTTTT. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan iman. Akal dipensiunkan. Ya kalau iman lebih dulu, tetapi akal mengikut untuk bekerja, memberikan asupan-asupan pemikiran-pemikiran yang benar, maka iman itu akan terarah nanti. Ujungnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau seia sekata antara iman dan perpuluhan, sampai dikubur neraka malah. Itu bang, itu yang perlu Anda pahami. Jadi di sini ketika Anda membawa Al-Quran, tak ada yang tidak masuk akal di situ. Bertumbuh iman kami, Allah yang kami sembah itu maha suci, dialah Allah Tuhan semesta. Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan edukasi kepada kita bahwa kitab suci saudara itu banyak yang tidak masuk akal. Tetapi Anda mengatakan dari mana tidak masuk akal. Nah, sekarang saya menjelaskan. Tadi saya memulai bahwa Muhammad itu menerima, Muhammad menerima wahyu itu hanya seorang diri, harusnya sinkron ceritanya. Tetapi di dalam cerita Quran 27 ayat nomor 8 dan Quran dibandingkan Al-Quran 28 ayat 30 itu tidak sesuai. Nah, di mana tidak sesuainya? Ya, saya akan bacakan. Mungkin ketika saya tidak bacakan, mungkin Anda menyampaikan saya berbohong. Nah, oke, saya akan membacakan An-Nahl ya ayat 8. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita melihat perbandingannya. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, sampai di situ sama. Nah, diserulah dia dari arah pinggir. Nah, ini udah mulai berbeda, bro. Di pinggir lembah yang sebelah kanannya, pada tempat yang berkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Ya, kenapa tidak sinkron? Di sini ada berbunyi sebatang pohon kayu, sedangkan di ayat-ayat tidak ada. Artinya bahwa tidak sinkron, artinya bertentangan dengan akal. Nah, itu. Nah, tadi narasi Anda menyampaikan bahwa apakah Tuhan menjadi manusia, apakah bisa masuk akal atau tidak? Nah, bagi kami dalam konsep ketuhanan, kami tidak bisa membatasi dia secara akal dalam berkarya, dalam melakukan penebusan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar jangkauan akal, di dalam pikiran manusia. Karena Tuhan memiliki kehendak, makanya dia memiliki rencana. Makanya dia mengatakan, rencanaku bukanlah rencana manusia. Rencanaku bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencanaku adalah masa depan yang indah. Artinya bahwa rencana Tuhan dan rencana manusia itu bersungguh berbeda. Apa yang kita pikirkan itu bertolak belakang di
hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang beribadah di pinggir jalan, oh kita melihat mereka itu sangat beriman. Itu kita melihat kacamata manusia. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah Anda itu mencari penghormatan? Anda ingin dipuji? Apakah Anda ingin supaya dianggu-anggukan? Nah, artinya itulah perbedaan konsep kami, bro. Ya. Dengan Pertanyaan saya boleh disentuh sedikit, Bang? Oke, nanti ini terakhir ini. Oke, ini terakhir ya. Jadi saya menanggapi satu persatu narasi Anda. Jadi saya tidak mau melalui pertanyaan Anda. Nah, jadi itulah konsep dalam kami. Jadi Tuhan kami tidak membatasi secara akal. Nah, kalau kami membatasi sama artinya bahwa kami sama dengan ateis. Oke, itu ya. Nah, terakhir saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda menanyakan tadi, coba diulang tadi, bro. Agak saya. Ini tajam ke Al-Quran tapi tumpul ke Bible. Gini, Bung, yang saya tanya, masuk akal tidak kemudian ketika Tuhan pencipta alam semesta membutuhkan kemudian bantuan seorang ibu untuk kemudian dia berkembang, bertumbuh menjadi anak-anak. Oke. Ketika Tuhan Yesus dalam mengambil atau menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya. Iya. Sabar. Interupsi. Itu masuk akal atau tidak masuk akal? Itu aja kok poinnya. Nggak usah dijelaskan. Makanya saya bilang bahwa nggak usah dijelaskan, Bang. Nggak usah dijelaskan. Mengambil rupa manusia menjadi daging, menjadi kecap, menjadi lombok. Saya nggak butuh itu. Enggak. Yang saya tanya, masuk akal atau tidak masuk akal? Tuhan pencipta alam semesta menjadi bayi. Silakan. Oke, masuk akal karena dia maha besar dong. Maha kuasa, dia mampu melakukan sesuatu. Berarti maha kuasa itu maksudnya dia bisa menjadi tidak maha kuasa. Ya bisa, dia dalam derajatnya, dalam kodrat kemanusiaan. Berarti kalau dia maha kuasa, Anda ngerti nggak arti maha kuasa itu, Bang? Secara keilahiannya dia mampu melakukan segala enggak, yang saya tanya, Anda ngerti nggak maha kuasa? Paham. Apa maha kuasa itu? Selama-lamanya maha kuasa kan? Mampu melakukan segala sesuatu. Oh, bukan itu. Maha kuasa itu artinya selama-lamanya maha kuasa kan? Betul. Nah, ketika dia menjadi bayi, apakah dia masih maha kuasa? Oke, Anda percaya nggak dalam diri Yesus natur kemanusiaan dan enggak, itu sudah tidak masuk akal. Ini kita berbicara mengenai akal, Bang. Itu konsep iman. Makanya ketika Anda tidak itu menerima konsep itu, iman Anda. Makanya bertentangan dengan akal, bro. Itu konsep akal yang saya bahas ini konsep akal. Masuk akal tidak? Kan saya lebih mengedepankan akal, Anda mengedepankan iman kan? Nah sekarang masuk akal tidak? Tuhan yang maha kuasa menjadi anak bayi yang cebok sendiri aja nggak berkuasa. Bagaimana itu, Bang? Oke. Segala sesuatu ya di dalam diri keilahian Yesus itu adalah kemahakuasaan. Maha kuasa ini dia. Enggak, bukan di situ. Itu konsep iman yang saya tanya akal. Saudara, harus Anda percaya bahwa dalam diri Yesus ada yang saya bahas di sini akal, bukan iman. Nanti saya tes akal Anda nanti dalam memahami. Anda kan tadi sudah tes saya. Dan saya lolos dari ujian itu. Anda aja nggak ngerti Quran. Sekarang masuk akal tidak pencipta alam semesta menjadi seorang bayi yang tak berdaya. Iya masuk akal. Dia mampu. Lalu ketika yang maha kuasa ini menjadi bayi, yang maha kuasanya kemana? Lah kan dia menambahkan kodrat ke manusia di dalam dirinya. Lah, kan Anda tidak percaya itu, makanya otak Anda bertentangan. Loh. Maksud Anda Tuhan yang maha kuasa ini menjadi bayi gitu? Iya jelas. Ketika dia menjadi bayi, apakah dia masih Tuhan? Oke, ingat ya, di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiri segala jasmania seluruh saya ngerti, justru itu Bang, ketika Tuhan yang maha kuasa ini menjadi seenggok bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya dia kan, kenapa kita yang bayi tadi
bayi tadi ini yang menjaga alam semesta. Kami tidak membatasi dia mau melakukan, dia Enggak, itu maha karya. justru Anda yang membatasi nih. Tuhan yang Allah, maha kami kuasa, kan Anda batasi kreatif, menjadi loh. bayi. Pertanyaan saya, yang maha kuasa yang mengawasi alam semesta ini, yang bayi tadi itu. Loh, iya betul. Jadi yang bayi ini yang mengawasi alam semesta. Betul. Oh ya sudah. Anda kan membatasi. Dan itu Anda katakan masuk akal. Kenapa? Dan itu Anda masuk mampu akal katanya. mengalami secara alam semesta ini, langit dan Jadi- bumi, dia itu adalah berkuasa. Anak manusia Jadi berkuasa, Yesus langit itu, dan bumi. Yesus itu ketika dia bayi, dia maha kuasa. Ya jelas dong. Boleh anda narasikan secara akal kemahakuasaan seenggok bayi ini? Konsep kemahakuasaannya ya berdasarkan Filipi kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia Iya. mengosongkan Tadi diri. tadi Tuhan sendiri di Amsal 3 katanya nomor 5, jangan bersandar kepada pemikiran orang. Filipi itu pikiran Betul. siapa, Bang? Filipi itu pikiran siapa? Itu pikiran Tuhan lah. Ah, oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan Anda sekarang. Ya kan itu Oh, baik. menulis. Ya sudah, saya angkat tangan. Kalau Anda sudah mengatakan Loh, Paulus itu gimana Tuhan sih? Anda, saya angkat tangan. Anda Bang, bangga. silakan dengan Kita guru saya kemarin yang lain. bahas tentang Kebetulan saya purnama mau loh, tapi ibadah. Bung, saya izin ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Terima kasih Anda sudah mengatakan jangan Paulus lari, itu bro. sebagai Anda Tuhan jangan Anda. lari. Saya mau tanya tentang konsep ketuhanan Anda. Jangan lari. Saya akan hadir kembali 10 sampai 15 menit. Saya harus lebih mengedepankan akal daripada ikut permainan anak cupu seperti Anda. Ya, oke. Silakan Dinda Daman atau yang lain. Silakan. Saya pamit Anda ibadah yang sebentar. sih Silakan. menghindar. Enggak, Bang. Aduh. Percaya sama saya, Bang. Percaya. Saya justru sering mengobrak-abrik komalnya orang Kristen. Apalagi kalau komal saya sendiri yang didatangi. Masya Allah, luar biasa itu. Saya hanya harus ibadah. Anda harus hargai itu. Ya, silakan. Oke, ya, silakan. Oke bro. Makassar sudah. Oke, Kasar saya gitu. lanjutkan sama Bro Daman, mau setuju? Ya ini saya jawab tadi kan. Nih, lo Oke, Bro Daman. apa anda bilang tadi kontradiksi ya? Ketawa juga lo. Nggak, yang tadi apa Oke, tadi ya, oke. ceritanya? Bentar dulu. Saya mau menarasi dulu Bro Daman. Anda setuju dengan Bro Zuma? Ngapain kontradiksi bahwa ayat tersebut Oke, adalah kata dulu. Nanti kita masuk di situ. Oh, Oke. dijawab. Ini Sebelum gimana nih harus orangnya? skor dulu. Ya udah, Biar diam nyambung. dulu. Saya Apakah jawab Anda yang ini setuju buat dengan penonton. narasi Bang Zuma dari Iya, anda nggak usah dengar pun nggak apa-apa. Saya jawab buat penonton. Tadi dia Anda bilang, setuju? setuju Jangan apa? di mute lah, jangan di mute lah. Setuju apa? Tentang apa setujunya? Mute. Setuju apa? Tentang apa? Aku cuma Saya mau jawab. tanya, Anda itu setuju narasi Zuma dari awal sampai terakhir tadi? Setuju lah. Setuju, Itu betul? dijawab dulu fitnahnya subhatnya dijawab dulu, diam dulu kamu Roni. Diam. Lanjut. Setaman diam. Nah, pertama ayat sebelum tadi dia membawa ini ya. Bahwa ini Oke. kontradiksi Oke, ya. kita bahas itu ya. Saya anggap Anda setuju dari narasi Zuma ya. Iya setuju. ya. Udah Roni diem. Ya. Udah. Ya. Satu ilmu buat penonton. Iza takriru artinya apa? Apabila ada pengulangan narasi, kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan taukid ya. Taukid itu karena ada pengulangan narasi. Pertama, lihat nih. Keduanya adalah cerita yang sama, lihat nih ya, ayat 7. Ya, ini ayat 7 di An-Namlu ya, bukan di Al-Qasas, di An-Namlu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu berdiam. Berdiam ini artinya menghangatkan diri. Kita lihat, makanya baca ayat Bro, belakangnya. ayat 8 bro. Ayat 8 bro. Iya, kita lihat kesesuaiannya biar semua tahu. Dah, maka ini Al-Qasas ya, yang tadi An-Namlu, sekarang Al-Qasas. Nah, maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya, dilihatlah api dari gunung, ia berkata keluarnya, tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, agar kamu dapat menghangatkan badan. Sama ya? Oke, kita lanjutin. Oke. Twing. Nah, maka tatkala dia tempat api itu, serulah dia bahwa telah diberkati orang-orang berada di dekat api itu dan orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Oke, kita lanjut ayat yang ini. Twing. Nah,
ini kan yang menjadi polemik kan? Ini kan yang menjadi polemik. Maka tatkala Musa sampai di tempat itu, seluruh dia di arah pinggir lembah, di sebelah kanannya pada tempat diberkahi dari arah sebatang pohon, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Benar? Ya. Benar. Betul. Bedanya cerita ini dengan ini kan yang Anda mau kan? Wahai Musa, sesungguhnya betul. aku adalah Allah kan? Iya, betul. Bedanya ayat ini, ayat yang di belakang nih An-Namlu ini kan bahwa telah diberkati. Itu di ayat 9-nya sama. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi, ini adalah perkataan daripada sekelilingnya bahwa malaikat-malaikat yang berada di sekitaran Nabi Musa saat itu diberkati. Tapi perkataan Allah yang mana ini? Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana." Kita buka ayat yang tadi. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kita lanjut Al-Qasas 31 mau ceritakan apa? Dan lemparlah tongkatmu, maka tatkala Saya rasa Anda tidak connect dengan apa yang saya maksud. Anda tidak connect apa yang saya maksud. Udah, ayat 10 juga. Dan lemparkanlah Anda tidak tongkatmu. connect. Semua sama. Oke. Anda tidak, saya rasa Anda Tidak ada connect. kontradiksi ini dan ini nggak ada kontradiksi. Oke. Satu cerita. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Tidak boleh. Saya tunjukkan. Oke. An-Namlu sama Al-Qasas satu cerita. Saya rasa Anda ini, tidak connect ini apa aja yang- ya, klimaks apa yang dari saya cerita. maksud. Bentar. Klimaks daripada cerita. Kita pakai Lihat nih, akal ya. klimaks daripada cerita. Dan lemparlah tongkatmu. Oke? Dan lemparlah tongkatmu itu klimaksnya. Lihat di sini klimaksnya. Dan lemparlah tongkatmu. Sama aja dua-duanya. Apa yang kontradiksi kan? Bro, Anda tidak connect apa yang saya maksud. Tolong dengarkan saya dulu. Dengar baik, oke? Oke. Nah, dengar saya baik ya. Saya mau menjelaskan di dalam surat An-Naml itu dia berbunyi, maka tatkala dia tiba di tempat api itu, dia serulah dia bahwa telah diberkahi orang-orang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Sampai di situ dulu. Artinya bahwa di sini tidak ada lembah, tidak ada sepotong kayu, dan tidak ada lagi apa? Itu dua. Nah, kita melihat perbandingan Al-Qasas 2:30. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dari arah pinggir. Nah, ini habis ini ini udah berbeda. Pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi. Ya, dari sebatang pohon kayu. Ya, tidak ada tadi di Al-Madi itu kan. Nah, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Mana kesamaannya Anda menurut Anda? Tadi jelas ya. Mana. Harusnya Jelas, sinkron, bro. Karena dia menerima satu orang. Ini ya Allah, ini orang kayak mana cara kita bilang ya? Lo jelaskan, bro. Bahas nahu saraf. Jangan saya bawa nahu saraf. Takutnya nanti dia nggak paham. Saya bawa perbandingan ayat aja ya. Contohnya. Iya, silakan. Ini yang Anda mau kan? Nih. Udah. Di sini apa yang diserukan? Innani anallah, apa? Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Di An-Namlu ada nggak kayak gitu? Ada, Bang. Di manakah dia, Bang? Sini. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku Allah. Innahu anallah azizul hakim." Ada. Abangku ada, bukan nggak ada abangku. Cuman bedanya nih di ayat 9, abang lupa lihat ayat 9-nya. Makanya lihatnya di ayat 9. Di sini Silakan mana? ya udah, ini ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Yang di sini sama aja. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Sama aja. Sama aja. Gak ada beda. Mana Sama aja. di pinggir lembah? Itu yang pertama. Ngapain? Persoalannya yang pertama, di Anmal tidak ada pinggir lembah, sedangkan di Al-Qasas itu ada, ya, di sebelah kanannya, ya, dan di Al-Qasas itu ada sebatang pohon kayu. Di dalam Anmal tidak ada, bro. Artinya tidak sama. Ya udah, coba jawab ini ya.
Ketemu sama Pak Jokowi. Ini coba jawab ini. Aku ketemu sama Pak Jokowi di parkiran. Aku ngomong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong dulu, aku. Anda ngaku Kata dulu. Pak Jokowi. Coba bentar. Ketika Pak Jokowi ketemu sama aku ya, ini satu sisi orang ngomong, tadi Jangan di-mute lah, jangan di-mute. diam dulu, sabar. Bisa diem, tapi jangan di-mute saya. Diam dulu. Nah, tadi ada orang kabar, tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, aku adalah presiden. Ketemunya di parkiran. Oke, satu sisi. Satu sisi ada orang bilang, tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, aku adalah presiden. Ada yang beda nggak di antara keduanya? Ketika parkiran itu tidak disebut, ada yang beda nggak kira-kira? Menurut Tanman yang yang berbicara di situ ada 2 orang, betul? Berbicara situ 2 orang, maksudnya yang Anda ingin bawa apa? Enggak, kalau mau enggak sekarang giliran saya dong. Saya udah jawab dong, ya kan? Saya udah jawab. Enggak, dong. belum selesaikan dulu persoalan ini. Anda harus jujur dulu. Enggak, yang masalahnya tuh gini. Yang substansi, tahu nggak di situ substansinya apa? Substansinya mau bilang bahwa tentang Allah, memperkenalkan diri, aku adalah Allah. Di ayat selanjutnya aku adalah Allah. Bedanya di ayat yang kedua menceritakan di mana tempatnya. Sama kayak bilang tadi, Jokowi ngomong, aku adalah presiden, tempatnya di parkiran. Satu kali waktu orang nyampain, contoh gini, ini Bang Daman ya, ini Bang Daman. Bang Daman ketemu sama Pak Jokowi. Ada 2 orang yang menyampaikan kepada Bang Moto. Satu orang ngomong, tadi gua lihat Daman di parkiran sama Pak Jokowi. Ngomong, kata Pak Jokowi, aku adalah presiden. Fine. Satu sisi, Bang Zuma misalnya, nyampain ke Akimoto, melihat Bang Daman. Datang, Bang Moto tahu nggak? Bang Daman tadi ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, aku adalah presiden. Cuma nggak disebut aja parkiran. Nggak ngomong parkiran doang. Itu salah nggak kira-kira? Kan begini bro, kan yang menerima wahyu itu hanya seorang Muhammad. Tidak ada pihak ke satu dan pihak ketiga. Dalam cerita Anda itu ada berapa pihak dong? Berapa? Udah. Hanya satu orang bro, harusnya harus sinkron bro. Bukan ada pihak ke satu pihak kedua. Jadi artinya bahwa secara akal bahwa cerita di dalam kitab suci Anda itu bertentangan secara akal dan tidak masuk akal karena Oke, coba dijelasin gini. Oke. Kalau kita menurut pertanyaan saya, apakah harus ini ada konsekuensinya, bro? Harus ada konsekuensinya ketika Anda tadi si Zuma tadi mengatakan, Cik, mana cara kita pahami orang ini? Gini. Bang Roni tahu kontradiksi nggak? Bener, tanya dulu, dia tahu arti kontradiksi nggak kira-kira? Artinya, coba definisi kontradiksi itu apa gitu? Oke, kontradiksi Jawab itu bertentangan dulu, bro. Ayat definisi 1 kontradiksi dengan itu 1 apa? tidak sesuai. Gimana? Itu namanya kontradiksi. Apa gimana? Ayat yang 1 dan ada yang ke 1 tidak sesuai. Kok artinya ayat? bertentangan. Apa definisi Tetapi ceritanya sama, kontradiksi? tetapi tidak Definisi sesuai. kontradiksi. Tidak sinkron. Itu namanya kontradiksi. Kok nggak sinkron? Definisi kontradiksi itu apa? Coba buka di KBBI. Enggak sinkron, dia ngerti ya sih. Anda kalau tanya tentang kontradiksi sama saya, kalau saya mengatakan itu berarti saya tahu, saya paham. Iya, apa Ya, artinya itu ayat kontradiksi yang gitu loh? bertentangan tidak sesuai dengan ayat yang 1. Kok ayat? Itu artinya. Kok ayat? Definisi kontradiksi kok ayat ke ayat gimana Anda sih? tidak paham. Apa definisi kontradiksi? Lu soalnya udah jawab gimana sih? Pret lu. Kok ketawa Anda? Paksa saya bilang lagi Saya jelaskan kontradiksi itu tidak sesuai dengan ayat yang 1 tapi ceritanya sama. Itu namanya kontradiksi, bro. Saya ngomong ke siapa keluarganya. Oke, Asas juga. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Ayat selanjutnya sama ya bunyinya. Oke, ayat ke-8. Maka tatkala dia tempat api itu, diserulah dia bahwa telah berkati orang yang di dekat api itu dan orang-orang berada di sekitarnya. Maksudnya Allah Tuhan semesta alam. Kita lanjutin Al-Qasas. Nah, maka tatkala Musa sampai, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan pada tempat diberkahi dari sebatang pohon. Kayak saya bilang tadi, bedanya ayat ini menyebutkan tempat parkir aja. Tapi apa isinya? Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu di Al-Qasas.
Kalau di An-Naml ada juga di ayat 9 selanjutnya. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Sama. Oke, kita lanjutkan ke ayat 10. Klimaks enggak? Klimaks daripada ayatnya, "Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihat bla 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 bla." Tentang tongkat. Al-Qasas, kita buka lagi di Al-Qasas di 31, "Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular." Apa yang kontradiksi? Yang kontradiksi itu gini, ayat selanjutnya Bang. saya tidak mempermasalahkan, brother. Oke. Saya tidak mempermasalahkan ayat selanjutnya, brother. Anda jangan kemana-mana dulu. Ntar saya Nggak, tanya balik ya kontradiksi itu gini. soal kontradiksi Bible ya, jangan kemana-mana. Bentar. Satu Akimoto saya dulu. Dikit. Lanjut aja. Ya, selesaikan dulu ini. Gak apa-apa. Masih banyak hal-hal lain yang lagi tentang kontradiksi Al-Quran. Tadi saya naik kenapa? Karena si Zuma menantang bahwa akal itu lebih diduluan. Udah gagap berisik. Ayo silakan. Saya menarik si Zuma tadi, makanya saya naik. Ntar. Jawabkan lah. Berisik narasi gagap Anda. gitu dulu ah. Makanya saya naik, bro. Si Zuma tadi akal. Diem, Berarti diem. Apaan? Ini harus orang dipertanggungjawabkan Ini itu, kasih tahu. brother. Dah. Oke. Jangan bernarasi sembarangan kalau tidak ada Ya, nggak ada sabar. dasarnya. Oke ya teman-teman, kita baca sama-sama ya. Oke, sesuai daripada pemahaman Bapak Gereja. Apa kata Bapak Gereja? Kristus telah menebus kita dari dosa dengan di mana Kita kemana sih ini kita? Kita ini kita bahas daripada Bapak Gereja mengatakan kepada kita ya, Bapak Gereja, kenapa Yesus menebus dosa kita? Apakah dia terkutuk? Tidak, dia tidak terkutuk. Dia hanya mengambil kutuk dosa kita di atas tiang salib. Wah, bohong Pak Pendeta, mana dalilnya? Siap. Wah, ditunjukkan ya kan oleh Pak Pendeta. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Pendeta? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng ya Pak Selesaikan Pendeta. dulu masalah Al-Quran Anda, baru ke Bible. Ada Kristus telah konsekuensinya. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Wow, kata Pak Pendeta, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oh, ternyata Yesus mati terkutuk di atas tiang kayu salib karena mengambil kutuk dosa ya. Ya Pak Pendeta, benar. Berarti dia terkutuk di atas tiang salib karena mengambil kutuk kita ya Pak Pendeta. Benar. Tapi kan Pak Pendeta, ini aku kasih ini 1 Korintus 12:3. Itu apa yang dikatakan Pak Pendeta. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah ataupun roh kebenaran dapat berkata, terkutuklah Yesus. Lah, Selesaikan dulu pertanyaan saya, brother. Baru ke Alkitab. Soalnya begini, brother. Tadi si Zuma mengatakan ketika kitab suci bertentangan dengan akal itu bukan kitab suci, betul? Yang kayu salib tiba-tiba Artinya bahwa Al-Quran sekarang sudah berkontradiksi dengan roh. Maka Al-Quran itu adalah punya roh Allah. Orang yang mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Kristen. Siapa yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta. Adakah orang Islam mengutuk Yesus? Mengutuk Yesus? Tidak. Apa dikatakan? Qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Yang paling penting, wa ja'alani mubarakan, dan menjadikan dia orang yang terberkati. Aina kuntu ausani bisa zakati madum tuhaya, karena disebutkan dalam 1 Korintus 12:3 tidak punya roh kebenaran orang yang mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13. Dalam satu Bible, satu mengutuk, satu membela, tapi kami pegang dalam hal membela Yesus. Itu kontradiksi gitu loh. Suatu peristiwa yang berbeda dalam artian, contoh gini, peristiwanya sama Saya tapi sih berbeda. begini, brother. Itu Selesaikan dulu kontradiksi. satu persatu baru masuk ke Alkitab. Merupakan peristiwa atau kejadian Artinya yang tadi menimbulkan ada pertentangan. konsekuensi yang Yesus Contoh, memberikan. Ketika Alkitab suci bertentangan dengan akal, itu bukan kitab suci. Maka saya buktikan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, bertentangan dengan akal. Maka konsekuensinya adalah Anda harus mengakui bahwa kitab suci adalah kitab suci yang benar. Tapi ini kitab suci palsu. Betul? Udah. Betul enggak? Gantian ya. Iya Ron, iya. Kayaknya sekarang saya bertanya nih. Shh, udah sekarang gantian, gak usah tantrum. Gini, belum konsekuensinya Gini apa itu harus gitu? ada tadi. Shh, coba Konsekuensinya harus ada, brother.
Diam di konsekuensi. Selesaikan dulu, ada konsekuensinya. Anda harus akui dulu sama saya. Baru kita melangkah ke Bible. Nih Bible ya. Oke? Gini. Ini Bible ya. Kurios. Bible ya. Oke. Iya Ron. Kurios. Ron diam dulu Ron. Akui kepada saya. Enggak, kalau itu sudah dijawab sama kepada saya, sama kalau kita sama suci enggak ada itu itu sudah dijawab kitab sama teman palsu. muslim. Ron. Jangan di-mute, woi. Iya makanya kamu diam. Coba gantian. Ini takut ya Anda Bible-mu. harus selesaikan Takut. dulu, berikan pengakuan kepada saya. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Ron. Udah selesai. Cuma Udah selesai. Susah. Ayo, masa Roh Kudus nggak bisa Tadi bikin kamu tenang sih? Coba. Di Zoom tadi memberi Diam atau saya turunkan? Anda mau diam atau saya turunkan? Hah? kita harus Nampak kau nggak berakal. Akalmu Kita nggak harus ada, sesudah otak nih. ada, akal nggak ada. Kau diam dulu. Coba kita ya. harus mengikuti. Di Zoom tadi Diam dulu, Roni. Di sini ada 2 Samuel 17. Iya. Aduh, ada berisik lagi. Coba di dalam 2 Samuel 17 nomor 25, ya kan? Di sini ada Yitra. Dia ini seorang Ismail. Diam dulu. pengakuan dulu. Yitra ini seorang Ismail, ya kan? 2 Samuel 17 nomor 25. Hey. Nah, Aduh, lihat ini baru nih kontradiksi nih. Nih Jangan kontradiksi. dipotong dulu lah. Diam dulu gantian rasinya. Nih, Itu ini baru kontradiksi. Nih, ini baru kontradiksi. Akui dulu, saya Nggak usah diakui. dulu. Waduh, ini 11-12 dengan bebas ini. Akui dulu. Yetri ini orang mana nih? Yetri ini orang mana nih? Yetri ini orang Israel apa orang Ismail? Akui dulu. Ismail di situ. Di sini Ismail, di sini Yitra ini orang Ismail, ya kan? Ini sama-sama dari satu Roh Kudus loh. Roh Kudus yang ngasih Bible loh. Roh Kudus itu rohnya Tuhan yang maha benar Sendiri yang kata dia. memberikan Jadi Roh Kudus ini nggak mampu. Roh Kudus ini nggak mampu untuk memberikan Yitra ini orang Ismail apa orang Israel. Di sini dalam 1 Tawarik 2 nomor 17 Yitra disebut orang Ismail. Nah, dalam 2 Samuel 17 nomor 25 memberikan 2 Samuel 17 nomor 25. Nah, ntar. Oh, udah turun ya? Oh iya, udah nggak apa-apa kalau udah turun. Gimana ini? Bikin malu aja ini. Saya nanya kontradiksi itu apa? Dari ini dasar banget. Bagaimana kita bisa tahu itu kontradiksi peristiwa yang sama tapi berbeda peristiwa itu gitu loh. Menceritakan peristiwa yang sama tapi kejadiannya berbeda. Gitu loh. Dia takut sama kitabnya sendiri. Nah sekarang gini Bang Moto buka di Matius 1:21 coba. Jadi saya pengen jelasin masalah Yitra ini. Roh Kudus ini nggak mampu untuk memberikan keterangan yang bagus atau keterangan yang presisi mengenai bahwa Yitra ini siapa. Dia keturunan dari mana? Dari Israel atau dari Ismail? Ini pertanyaan yang Rita Wahyu sendiri pun sampai ngarang. Iya Gitu. peristiwa itu ya. Peristiwa yang sama tapi kok berbeda gitu. Nah, dari garis keturunannya sama, nama orangnya sama, tapi kok tiba-tiba berubah. Yitra ini orang Israel apa orang Ismail? Itu loh. Nah satu lagi Bang Betul tambahin ya. Di Matius 1:21 dan Yohanes 5:30 peristiwanya hampir sama. Tertulis malaikat berkata Yesus akan melepaskan kaumnya dari segala dosanya. Tetapi dalam dalam Yohanes Yesus menjadi pesuruh Tuhan dengan menjalankan hukum yang seadil-adilnya. Coba. Itu peristiwanya sama coba, Bu. Banyak kontradiksi di Bible. Satu peristiwa tapi berbeda peristiwa itu satu sama satu lain. Ayat ke ayat kata dia kan gitu loh. Iya. Jadi saya bukan tanya gimana, ayat ke ayat dulu kontradiksinya. Lanjut, Bang Bang. Rusrum, bahwa banyak kodeks itu banyak penyalinan itu bikin banyak kesalahan jadi masuk ya ada di sana ya karena unsur kelemahan manusia datang dan masuk ke dalam kitab suci. Setuju ya Bang Rusrum ya?
Iya, setuju kalau kita melalui kritik teks ya Bang. Iya. Dikit, Akimoto ini Bang Rostrum Kristen. Kristen, masa ya Chris John? Oke. Kristen dia. Iya, nggak mungkin Chris John ya, benar. Iya, nggak mungkin. Tapi tadi si Roni Hulu tuh belum dikasih makan. Saya kan udah bilang memutul makanannya itu ada makanan baru tuh. Pasti makanan yang basi kemarin dikasih ya. Masa kicau terus itu dari tadi? Iya, awalnya sih kelihatan stabil, tapi ketika dia masuk ke dalam Bible-nya sendiri, kenapa sih harus maru dengan Bible-nya sendiri? Cobalah untuk dijelaskan seperti apa. Enggak, yang saya lihat tuh gini ya Kimoto. Ketika rata-rata ya, yang mereka itu bakal Roh Kudusnya bakal meronta-ronta ketika dia bertanya Al-Quran dan berhasil dijawab, dan dia nggak bisa lari kemana. Biasanya di situ dia meronta. Wah nih banyak nih kita tenang, dapat kenyang nih kita. Assalamualaikum. Selamat sore buat Bang Esau dan Jesus Lord. Malah tepuk tangan. Seneng ya masuk amal muslim ya? Oke. Terima kasih atas apresiasi tepuk tangannya, Jesus Lord. Selamat sore Bang Esau. Halo? Sorry Bang Oto. Iya. Susah kali ngomongnya. Jadi nggak tega Bang Oto. Tepuk tangan dia tadi Bang Jesus Lord ini, seneng dia masuk room muslim ya. Ada Bang Zuma, ada Daman, ada Bang Yan, semua senang dia. Ada Bang Erik ya. Ini gimana teman-teman Kristen? Ya, gimana? Apa Akimoto lanjutin dulu? Saya memang lagi meneliti masalah nasab nih. Jadi nanti nggak ada. Nanti saya minta tolong ya sama ini dipandu dulu sama Bang Yan sama Aki Daman, karena kan jam 3:30 aku ada meeting sama sekolahan. Jadi sampai 5:30 nanti hubungi saya pasrahkan ke teman-teman. Oke. Kasih Bang dulu Ros, moderator siapa di sini toh? udah semua saya kasih moderator itu, sampai room sebelah juga saya kasih moderator itu. Kok belum bisa naikin? Mana ada, bisa lah. Si KG sama CP kan moderator kan? Ya. Oke. Nah, Jesus Lord tumbang. Bang Esau, Oh, cinta salawat ya, Bang Erik ya. Bang Erik juga ada. Bang Rustrum, Ya, apa Bang yang Yan. bisa kita share? Hadir Bang. Apa yang bisa kita share di sini, Bang? Iya, kalau tadi kalau dari analisa saya mendengarkan rekan tadi sebelumnya yang panjang lebar itu kemungkinannya bukan Kristen atau Katolik ya, kalau saya melihat dari cara dia menyampaikan ya. Kristen Bang. Kristen. Bang Rustrum agak itu suaranya. Iya, mungkin menggema ya. Atau sinyalnya ini. Enggak menggema tadi, sekarang aja ya. Oh, masih. Sebentar. Esau. Ayo, Esau, Esau. jangan diam. Ayo. Asar pula Sudah, Bang Rostrum? Iya, sudah, oke. Oke, gimana? Ya, Yang tadi. Ya, kalau saya amati dari penjelasan saudara tadi itu panjang lebar itu saya agak kurang yakin ya kalau dia memang Kristen atau Katolik dan terlalu berani untuk mengutip atau mengambil kata dari Al-Quran karena dan saya kalau melihat teman-teman Muslim atau Bang Zuma itu mempresentasikan kitab sucinya itu selalu diawali kalau teman-teman saya Muslim ya, saya mengamati tidak di Indonesia maupun di Singapura itu selalu mengambil dari
bahasa Al-Quran dulu, baru menyampaikan dalam terjemahan gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman Kristen Katolik saat saya coba gabung di Komal, mendengar atau melihat gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang kurang tepat menurut saya. Akhirnya pendapat yang disampaikan itu jauh dari ya harusnya mampu untuk menjelaskan Bible kita sendiri dari masing-masing ayat. Dia tadi asal comot ayat aja, saya kira dia bukan Kristen atau Katolik, karena tidak sesuai dengan dari kita ayat yang dia ambil dengan yang dia jelaskan untuk teman-teman Muslim itu, Bang. Jadi saya daya tangkap saya terlalu rendah sehingga tidak bisa mengikuti gitu. Jadi saya mau interupsi, cuman nggak enakan orang lagi bicara. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Iya, sebenarnya gini Bang, misalnya Muslim itu melakukan suatu observasi terhadap kitabnya Abang ya. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita mau masuk observasi kan, di 2 Samuel 17 nomor 25, di sini dikatakan Absalom telah mengangkat Amasa, menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail. Di 2 Samuel 17 nomor 25. Nanti Abang cek. Atau Abang boleh bacakan ke saya. Sebentar, Abang dulu. Soalnya saya harus mencari versi Bible. Kalau saya masuk di ini berarti saya pakai lembaga Bible Indonesia. Jadi terima kasih. Silakan Bang, silakan Bang. Oke, saya teruskan ya. Di sini bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruiah ibu Yoab. Di sini dalam teks Ibrania, di sini dikatakan apa? Wet Amasa Sam Absalom Tahat Yoab al Asabah we Amasa ben Ish Ushmi Yitra Hai Israeli. Loh, kok bisa tadinya Israel, kok bisa diterjemahkan menjadi Ismail? Jadi kita tuh observasi Bible itu dengan menggunakan teks aslinya. Jadi, di situ tulisannya Israel. Nah, sekarang kita cek apakah benar ini Israel atau bukan. Kita cek dalam King James Version. Oke, nomor 25. Nah, di sini dikatakan, and Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab, which Amasa was a man's son, whose name was Yitra, an Israelite. Di sini kok tiba-tiba jadi Ismail? Ini ada apa nih lembaga ini nih? Kok menerjemahkan yang tadinya Israel ini menjadi Ismail? Ini kenapa nih? Ada apa nih? Rupa-rupanya nanti kita bisa ketemu di sini. Kita bisa ketemu di 1 Tawarikh. Sebentar, 2 nomor 17. Sebentar ya. Oke. 1 Tawarikh 2 nomor 17 di sini dikatakan, saya ganti dulu. Oke. Di sini dikatakan apa? Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter. Yeter sama Yitra itu sama ya Pak ya? Orang Ismail itu. Nah, di sini dikatakan bahwa we Abigail Yeldah et Amasa, weaf Amasa Yeter haye Ismaili. Di sini dikatakan bahwa Yeter ini orang Ismail. Nah, di sini kita lihat cek dalam King James Version. And Abigail bare Amasa, and the father of Amasa was Yeter, the Ismailite. Jadi memang King James ini lebih jujur bahwa memang ada perbedaan antara 2 Samuel 17 nomor 25 dan 1 Tawarikh 2 nomor 17 mengenai Yitra atau Yeter ini. Yang satu bilangnya Yitra ini orang Israel,
Yang satu lagi yang ini bilang Ismail. Ini memang ada dua percanggahan, memang ada dua yang berbeda di sini. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia ini itu dia menerjemahkan Yeter ini dua-duanya itu orang Ismail. Agar apa? Agar tidak terlihat adanya tambal sulam di dalam original teks. Adanya perubahan di dalam original teks. Gitu loh Bang. Jadi kalau Muslim itu berusaha untuk mengobservasi sesuatu hal itu dengan cara yang santun. Artinya santunnya itu dengan dia mempelajari teks aslinya seperti apa, Ibraninya seperti apa, Yunaninya seperti apa, Aramaiknya seperti apa. Jadi kita tuh berharap juga agar teman-teman ini kalau mau main ranah critical text agar lebih apa ya, coba dikuasain dulu Arabiknya seperti apa, nahunya seperti apa gitu. Ya sebagaimana saya gitu kan, dan teman-teman semua, teman-teman muslim semuanya, bahwa kita tuh supaya elegan, sopan, jika ingin mengobservasi sesuatu coba pelajarin teks aslinya, karena muslim itu biasanya tuh suka yang ori-ori gitu. Abangku Bang Rostrum. Iya bang, kalau satu tawarik, dua tawarik itu di dalam kita lihat dari original teks, saya sangat salut dengan abang ya, luar biasa membaca bahasa ibu daripada kitab-kitab karangan di tempat kami begitu. Memang di situ ada satu perbedaan. Kebetulan saya tidak ada di rumah, jadi saya tidak bisa membuka di Bible saya. Itu memang ada beberapa penjelasan atau notes terkait dengan biasanya kalau di Bible saya itu akan muncul tanda abu-abu bercetak miring atau mungkin seperti itu ya contoh. Jadi memang kalau di kami mengakui ya, itu ada beberapa memang dari temuan-temuan atau kutipan-kutipan yang ada dari penyusunannya, memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi gitu. Nah, jika memang itu berubah, ya kami secara akademis mengakui itu sebuah keniscayaan gitu. Karena ini kan yang diangkat ini kan terkait dengan ini kan, dengan apa, konsep tawarik ini kan lebih kepada apa ya istilahnya, lebih kepada keturunan. Nah, jadi ada beberapa hal yang tidak sama dalam penjabaran. Bahkan ini kalau kita sambungkan ke perjanjian baru di 4 kitab, itu juga mengenai tentang susunan keturunan ini juga agak berbeda gitu bang. Jadi saya terkonfirmasi dengan ini gitu. Jadi ya inilah dogma kami yang sudah tercetak gitu. Dan harusnya yang dijadikan acuan minimal memang berbahasa Inggris. Itu memang lebih bisa mendekati ya, karena dari bahasa yang ditemukan kemudian dialihkan pada awalnya Alkitab, bukan Alkitab, maaf, Bible kami diputuskan dan disahkan itu memang berbahasa Inggris gitu bang. Baik, abang percaya nggak kalau perjanjian lama itu mempunyai 2 teks yang kuat menurut pandangan Yahudi dengan teman-teman Kristen? Ada yang Ibrani dengan Yunani, atau yang dikenal dengan Septuaginta. Pernah dengar bang? Iya betul. Nah rata-rata kami pun ketemu lebih banyak, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak membahas Septuaginta ya. Oke, Septuaginta. Sekarang kita lihat nih. Dalam Kejadian 11 nomor 14. Ini nanti kita akan melangkah lebih jauh mengenai antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Jadi dalam Kejadian 11 nomor 14 dikatakan apa? Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Di sini yang akan kita observe adalah 30 tahun yang di sini. Jadi dalam Ibrani ya dikatakan apa? Weselah hai slosim sanah weyelet et Iber. Slosim itu
Slosim itu 3, karena yud dan mem di sini puluhan, jadi 30. Sanah itu tahun. Di sini 30 tahun. 30 tahun. Kita nggak berbicara masalah ini dulu lah, terjemahnya dulu. Kita lihat manuskripnya dulu ya. Slosim sana 30 tahun. Sana itu tahun. Nah, kita cek nanti ke Septuaginta. Di sini dikatakan apa? Kai ezesen salah ekaton triakonta egenosen ton eber. Di sini dikatakan apa? Ekaton triakonta. Ekaton itu ratusan, 100. Tria itu 3, konta itu puluhan. Jadi ini ekaton triakonta adalah 130 tahun. Nah, dalam kedua teks manuskrip antara Ibrani dengan Yunani atau Mesorah dengan Septuaginta, dari awalnya saja di basic dasarnya aja tuh memang sudah ada perbedaan teks. Jadi yang satu slosim sana, slosim itu 30, sana itu tahun. Yang satu menyebutkan 30 tahun, yang satu menyebutkan apa? Ekaton tria konta, ekaton itu ratusan, tria itu 3, konta itu puluhan, 130 tahun. Di antara dua ini, kira-kira mana yang salah? Karena mustahil dua-duanya tuh akan sama, akan benar gitu Bang. Jadi ini yang sebenarnya banyak yang harus dieksplor oleh teman-teman. Karena perbedaannya selisihnya cukup jauh, 100 tahun. Itu Bang Rosron. Jadi antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lainnya pun berbeda. Iya, Bang. Jadi begini, di forum-forum kami, kami ini selalu mengedepankan memang kita kembali kepada kritik teks, ya. Jadi kenapa saya kemudian menfollow Abang Zuma dan tim? Salah satunya adalah beliau cukup membantu gerakan kami ini dalam untuk mengembalikan terjemahan serapan kata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Bible, itu Bible saya gitu. Nanti kalau saya ngomong kami nanti dikira saya mewakili Kristen yang lain gitu. Siap. Jadi memang bagaimana saya harus berapologet jika berangkatnya kita sudah salah. Jadi saya tetap harus berapologet secara etika di Komal teman-teman sahabat muslim yang saya dikasih waktu ini, tetapi saya tidak mungkin saya akan keluar dari konteks maupun teksnya. Nah, kelemahan dari kami adalah bagaimana kalau kami berangkatnya dengan bahasa Indonesia, gitu. Karena kami sudah ada kekeliruan di situ sejak sekian puluh tahun. Gitu. Dan tadi yang Abang Roni tadi sampaikan, Roni itu siapa ya tadi ya? Itu sampaikan itu seperti mendengarkan TV saja. Itu pendeta aliran baru ini muncul kan, gitu. Jadi perlu diketahui ciri khasnya sederhana ya. Jika percaya dengan istilahnya Alkitab Indonesia ini adalah sebagai firman Tuhan, ya celakalah di situ. Itulah yang didengung-dengungkan di 150 tahun terakhir ini oleh gerakan-gerakan Pantekosta karismatik. Gitu loh Bang. Jadi disitulah kekeliruan kami yang akhirnya membuat kami ini makin minoritas di kalangan kami, gitu, di kalangan kawan-kawan kami. Karena di kalangan kami pun juga kita tidak usah menafsirkan dulu. Kita tidak usah membicarakan ini bagaimana. Sedangkan serapan pengambilan kalimat atau kata itu sudah keliru. Gitu Bang. Terbatas gitu. Jadi apa yang harus saya apologet jika teman-teman muslim sudah bisa menelaah atau membongkar bahasa kasarnya mungkin membongkar lah. Ya saya tidak bisa bagaimana membantah itu.
Kecuali dengan dogma buta ya. Kalau dengan dogma buta ya saya bisa. Begitu Bang. Siap Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Samudra 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi memang Bang, banyak ya perbedaan dari tekstual yang sebenarnya bahkan saya tuh merasa bahwa ini tuh perlu memang ada restorasi dan perbaikan si Bang sebenarnya. Sebenarnya mau saya kurang jalan. Jadi memang ada dari manuskrip ke manuskrip itu banyak sekali Bang perbedaan. Yang Mesorah berkata seperti ini, yang Septuaginta berkata seperti ini gitu kan. Bahkan nanti kita masuk ke teks Aramaiknya itu juga akan banyak berbeda juga Bang. Jadi kira-kira tuh menurut Abang ini apa yang harus Abang lakukan dengan keadaan dan situasi seperti ini Bang dalam kitab Abang? Ya, jadi langkah sederhananya satu, mengembalikan apa yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Bible Indonesia ini kembali kepada teks asli, kemudian menggunakan referensi terjemahan Inggris, kemudian diindonesiakan dengan pengambilan serapan bahasa atau kata bahasa Indonesia yang sebenarnya. Begitu Bang, karena ini makin kacau juga. Lembaga Bible Indonesia itu juga melegalkan, yaitu ada namanya Alkitab sehari-hari. Maaf ya saya mengutip, tapi saya lebih suka menyebutnya Bible gitu ya. Bible lebih tidak menyinggung teman-teman nih gitu. Bible sehari-hari itu juga terjemahannya berbeda, hasilnya berbeda. Nah inilah yang memang begini ya Bang, dari beberapa kesempatan saya diizinkan untuk berdiskusi, kami menyampaikan bahwa di sinilah ada pergeseran dari Bible kami itu disahkan sampai dengan saat ini sudah terjadi begitu banyak pergeseran gitu. Sehingga kami melupakan di mana bahasa aslinya, bagaimana itu kata, asal katanya. Kami melupakan itu semua gitu. Kami beryuforia dengan dogma dan doktrin. Akhirnya sekaranglah 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini ya kita mendapatkan satu ganjaran yang membuat gejolak seperti ini. Begitu Bang. Jadi ini yang harus kami lakukan minimal Lembaga Bible Indonesia itu mengembalikan keterjemahan 50-an saat awal Bible itu diterbitkan. Seperti itu. Jadi nanti akan bisa kita luruskan gitu. Tapi yang menjadi keberatan adalah bapak-bapak gereja di seluruh Indonesia kan. Gitu. Karena apa? Nanti akan merubah liturgi gereja di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu Bang. Dan pasti akan kesulitan gitu karena sudah 3 generasi lebih kan. Gitu. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa untuk berapologet dengan teman-teman muslim, sulit. Karena apa? Ini sudah terjadi kekeliruan gitu yang harus diluruskan gitu. Dan terima kasih teman-teman muslim membuka Qomal untuk memberikan kritik, memberikan masukan. Justru saya terbuka dengan itu secara pribadi dan secara institusi kami gitu. Jadi supaya saya berapologet dengan teman-teman muslim saat ini dan kedepannya itu bisa pada tempat yang tepat gitu. Seperti itu Bang. Terima kasih. Siap. Karena ini kami itu misalnya dalam suatu hadis nanti insya Allah Bang Daman ini akan keluarkan hadisnya. Salah satunya Bang ya, salah satunya itu untuk memperingatkan tentang bahayanya Dajjal ini. Nah, kira-kira dari teman-teman Kristen itu pernah dengar nggak yang namanya Dajjal atau tahu nggak Dajjal itu ada dalam kitab sucinya, tahu nggak? Dajjal yaitu makhluk nanti terakhir pada akhir zaman ya. Itu
di doktrin gereja-gereja terbaru sekarang itu namanya itu doktrin second coming, kedatangan kedua kali. Ada Bang? Pernah ketemu teksnya nggak? Kalau untuk teks Nggak ada. Tidak ada. Kita menggunakan ada satu makhluk yang nanti bahkan ada di masa penganiayaan itu kan, di akhir zaman itu di tempat kami adalah ada dogma atau doktrin namanya kedatangan kedua kali. Versi Katolik juga berbeda, versi Kristen Protestan mungkin juga berbeda, seperti itu Bang. Baik, pernah nggak dengar narasi bahwa murid-muridnya Yesus pernah memanggil Yesus itu Dajjal? Mungkin Abang langsung di share aja dulu Bang, karena Bang, oke. iya. Aku langsung ya Bang ya. Kalau saya yang ini nanti Siap. Jadi gini Bang, ini sebagai kita ini ya khasanah pengetahuan aja, gitu kan? Karena kami berdasarkan hadis kami, kita konfirmasi bener nggak sih utusan-utusan terdahulu memberitahukan para disciple-nya, para sahabatnya, orang-orangnya itu tentang Dajjal ini. Nah Dajjal yang pertama itu sebagai dia itu sang pendusta, gitu kan? Nah, dalam Matius 14 nomor 26, ketika murid-muridnya melihat dia Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita akan analisasi ini dulu, baru nanti kita ke teksnya. Jadi, sepertinya ini asumsi hipotesa saya. Sepertinya Yesus ini atau utusan-utusannya lain sebelum Yesus datang itu pernah menceritakan tentang sosok Dajjal beserta apa yang dilakukan oleh Dajjal, mukjizat-mukjizat atau kelebihan-kelebihan apa yang Dajjal punya. Jadi ketika Yesus ini melakukan mukjizat berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Kita akan selesai sampai sini. Kita nggak akan tahu apa sih kok itu hantu, gitu kan? Kita nggak akan dapat suatu hal yang lebih. Tetapi kalau kita masuk nanti ke dalam ranah tekstual, nah di sini, oke, ini contoh teks dari Aramaik. Aramaik itu bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus itu ada. Jadi dari teman-teman Kristen juga tuh masih ada perbedaan pendapat ya, apakah teks Yunani yang lebih kuat atau teks Aramaik yang lebih kuat. Sementara teks Aramaik ini adalah bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus hidup. Kelemahannya teks manuskrip yang paling tua dari Aramaik ini ada abad ke-5. Dan kalau yang kayak Vatikanus, Sinaiticus itu di abad-abad yang lebih tua lah, sekitar selisih 1 abad di antaranya. Di sini dikatakan apa? Dalam Peshitta, ini tulisan Aramaik mirip ya sama Arabik. Di sini dikatakan apa? Wahwo talmidah damho let al mano wat'ait womrin huo dehovo ho dagolo. Kata dagolo keluar. Nah, perbedaan Aramik, Ibrani sama Aramaik ini nggak punya kata jim atau kata j. Jadi Dajjal di sana tuh menjadi dagal. Nah, dagal ini kalau kita berdasarkan teks dari Sedra ini kayak kamusnya bahasa Aramaik. Ini dagal ini sama artinya. Deceitful, false, spurious. Jadi memang dia itu seorang yang pendusta. Nah jadi sebenarnya murid-murid pada saat itu dalam masa era Yesus ada itu sudah diperingati, cuma mungkin tidak termaktub atau dituliskan dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus
itu sudah mengingatkan tentang bahayanya Dajjal. Sudah memperingatkan tentang fitnah ini. Hati-hatilah kalian, karena Dajjal ini bisa berbuat hal ini dan itu, yang artinya lebih kayak di luar nalar lagi dibanding apa yang orang-orang terdahulu atau yang akan datang orang-orang terdahulu itu lakukan. Jadi ketika dia di sini sebut hantu, ini sebenarnya teks yang salah. Hantu ini, jadi ini sebenarnya Dajjal. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Enggak, ini bukan Dajjal, ini saya. Jadi di teks ini kita belajar, karena kita tuh Muslim ingin coba menelusuri ketika ada hadis yang berkata tidaklah seorang utusan itu diutus melainkan memperingatkan tentang bahayanya fitnah Dajjal. Jadi kita akan coba mempelajari, explore lagi ke kitab-kitab terdahulu, kita pelajari dulu bagaimana teksnya, bagaimana bunyinya seperti apa, dan bagaimana pendekatan leksikografinya. Gitu.